ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib yang kami cintai, yang kami muliakan, para kiai, para ustaz yang hadir yang kami hormati, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, para jamaah majlis rutinan bersama Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Attas, marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan pemberiannya. Khususnya kita malam hari ini dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, majlis untuk kita berzikir dan mengagungkan Allah, majlis untuk kita berbekal akhirat, majlis yang akan menjadikan kita insya Allah di akhirat sana senyum bersama orang-orang yang soleh kelak. Ketika dunia sudah tidak berguna, ketika harta benda sudah tidak ada nilai di sana, majlis macam inilah yang akan bernilai di sana. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak lagi berguna harta benda. Di hari itu tidak lagi berguna kelompok teman, sahabat maupun grup kita, kecuali grup dan kelompok yang kita duduk bersama karena Allah. Kecuali kelompok dan grup yang kita di situ mengagungkan Allah, maka kelompok itu akan menolong kita kelak di sana, akan membantu kita di sana. Al-akhillau yawma idin adu illal muttaqin. Semua yang berteman di dunia di akhirat ternyata menjadi musuh. Istri dengan suami di dunia akrab, di akhirat maka menjadi bertengkar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di dunia orang tua sama anak akrab, tapi di akhirat sana bermusuh-musuhan, saling menuntut. Begitu juga teman-teman di dunia, di akhirat menjadi musuh, kecuali mereka yang berteman dalam ketakwaan, berteman dalam kebaikan, berteman di dalam ibadah. Dan kita sekarang berada di majlis yang semacam itu. Kita di sini duduk dari berbagai tempat, kumpul di sini dari berbagai kampung, bahkan dari luar kota, dari berbagai latar belakang, mungkin latar belakang nasab, latar belakang sosial yang berbeda-beda. Tapi di sini kita bertujuan satu, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembiralah wahai saudaraku, berbesar hatilah wahai ikhwani rahimakumullah. Orang yang duduk dalam berzikir, orang yang bersama-sama menghabiskan waktu 3 jam atau 4 jam atau bahkan lebih di dalam suasana semacam ini, maka dialah termasuk orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah ila akhir ayat.
Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Di tengah-tengah para sahabatnya Nabi bersabda, Inna lillahi ibadan laisu bisyuhada wala anbiya yaghbituhumus syuhada wal anbiya inna ala wujuhihim nur wa innahum ala manabir min nur wa innahum ala nur ala nur. Qala as-sahabah ya Rasulullah man hum sifhum lana wa kaifa haluhum. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بروح الله لا على أموال يتعاطونها بينهم ولا أرحام يصلونها فيما بينهم. Dalam hadis yang disahihkan oleh banyak ulama ini, Rasulullah menjelaskan keadaan akhirat, keadaan di alam baka nanti, di alam yang abadi nanti. Kita di sini sudah yakin sementara, betul? Yakin? Jenengan badhe sedo kula nggih sedo, ngene apa nggih? Yakin ya? Mun karek nunggu jadwale mawon. Nek kula niku wong sing paling kalah. Jenengan riyin kula kinten sae. Kula kinten jenengan riyin nggih padha mawon. Nggih, sing jelas awake dhewe bakal sedo. Kita pasti meninggalkan dunia yang fana. Dan yang pasti kita sebagai orang mukmin harus yakin bahwa ketika manusia mati meninggalkan dunia ini tidak selesai urusannya, tidak berhenti permasalahannya. Justru di sanalah nanti urusannya baru mau dimulai. Justru di sana itulah nanti perjalanannya baru mau dimulai. Hidup yang sejati itu di sana. Sebagaimana Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "An-nasu amwat aw mauta fa an-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia hidup di dunia ini seperti orang yang tidur, mereka tidak sadar. Kalau sudah mati meninggalkan dunia fana ini, masuk akhirat baru melek. Loh, ternyata benar yang dijanjikan Nabi-Nabi itu. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Dalam ayat yang surat Yasin, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka baru sadar ada alam kubur yang dipenuhi dengan nikmat, ada alam kubur yang dipenuhi dengan lezat, ada alam kubur yang dipenuhi dengan keindahan-keindahan. Bagi siapa? Bagi mereka yang beramal, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang duduk bersama berjam-jam semacam ini, tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana juga ada siksa, na'udzubillah min. Di sana ada kehidupan yang mengerikan, di sana ada kehidupan yang menakutkan. Yang dikatakan dalam hadis bahwa orang di alam kubur itu, yang dalam siksa itu, apabila mereka dipukul satu pukulan, yasma'uhu man fil masyriq wal maghrib illa al-ins. Ketika ahli kubur yang dalam kekufuran itu disiksa oleh Allah melalui para malaikatnya, satu pukulan yang dihentakkan, yang dipukulkan malaikat azab kepada ahli kubur yang kufur, itu pukulan saking kerasnya, saudara-saudara, terdengar dari barat sampai timur. Semua makhluk mendengar kecuali manusia. Masih rahmatnya Allah kita tidak diperdengarkan keadaan ahli kubur. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah Haddad bahwa Allah termasuk sayang kepada manusia itu mereka tidak diperdengarkan keadaan ahli kubur. Andai kata kita diperdengarkan keadaan ahli kubur atau diperlihatkan, maka kita tidak akan nafsu makan, kita tidak akan nafsu tidur, kita tidak akan bisa senang-senang atau ketawa karena ketakutan yang sangat
mencekam dalam diri kita akibat melihat keadaan ahli kubur. Dan kata Imam Al-Habibul Haddad termasuk hikmah ilahiyah, orang itu diberi rasa lupa. Coba orang kalau baru kepaten bapaknya nggak nafsu makan, kepaten ibunya kalau ingat sedih sampai nggak nafsu senyum, diajak mau ngomong guyu mau longa-longo. Kenapa? Sedih. Tapi itu nggak terlalu lama, mungkin 3 hari mulai dia lupa, mungkin nanti 4 hari mulai terlupakan pelan-pelan, sampai nanti seminggu sudah mulai senyum lagi, ketawa lagi. Itu zaman dulu. Orang zaman dulu Bapak Ibu kalau melayat jenazah, kata para salaf, itu kelihatan wajah sedih 3 hari nggak senyum, saking takutnya kepada akhirat. Sekarang orang melayat, depan mayit bahas dolar sama duit, depan mayit sudah bahas dunia. Ini gharam, sudah top menentang kata orang Jawa. Ya, ini zaman dulu orang kalau sudah lihat orang mati itu mereka mendapat tazkirah, mendapatkan kesadaran tentang akhirat. Mereka mendapatkan satu dorongan untuk taubat, dan mereka tuh ngeri kalau melihat kematian itu, kenapa ingat dirinya nanti kalau mati bagaimana ketemu Allah. Sampai 3 hari nggak senyum. Tapi orang sekarang kadang-kadang karena ghaflah, hati yang lalai dari Allah. Ya, ketika orang mati kita hanya melayat seremonial dan tidak mendapatkan tazkirah, tidak mendapatkan taubat, tidak mendapatkan dorongan untuk ibadah dan taat. Ini adalah keadaan yang berbeda antara zaman sekarang dengan zaman dahulu orang-orang salihin. Saudara-saudara, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan termasuk hikmah Allah ya kepada manusia dan rahmatnya Allah kepada manusia itu diadakan dalam diri manusia rasa lupa. Coba kalau kita tuh nggak lupa tentang hal-hal yang menyedihkan dalam hidup ini, maka hidup kita dalam kondisi cemas, takut, khawatir. Ya, yang penting ampun nganti lali nek duwe utang, nggak gitu. Ya, wong niku lali utang ku dosa. Dan tidak merupakan alasan. Wong niku nek utang terus lali itu betul dosa. Ya, barang siapa punya utang dan dia mau berniat nggak membayar utang, maka dijadikan fakir hidupnya oleh Allah. Ya, begitu kata Nabi SAW. Ya, orang kalau punya utang berniat untuk bayar utang, kalau perlu disegerakan sebelum jatuh tempo kita bayar utang. Kata para ulama salaf yang disampaikan oleh Sayyidina Habib Salim Asy-Syadzili, ya, dan ulama-ulama kita, guru-guru kita, ada 5 hal yang semakin cepat semakin baik. Khamsah tusannu al-ajala fiha. Yang namanya kesusu cepet-cepet itu mboten saya. Wong niku nek saya nggih tenang, makan ini ya. Orang makan itu kalau kesusu keselak. Itu orang berjalan kalau cepet-cepet apa? Keserimpet. Ya. Tapi ada beberapa hal yang dianjurkan lebih cepat lebih baik. Gitu. Dengan ambilkan dengan kondur, dengan langsung ini jangan saja ugemi. Ada 5 hal kulamakan asra' fahuwa ahsan fiha. Al-awwal, pertama as-salah. Salat Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini salat bisa dipercepat tapi sengaja diundur-undur. Ya, salat itu semakin diawalkan semakin utama. Kanjeng Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, Kanjeng Rasul badhe matur, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan as-salatu li waqtiha, salat di awal waktunya. Tsumma ya Rasul, apa ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tsumma ya Rasul? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu
adalah salah satu atau satu dari dua wasiat Nabi terakhir sebelum menghembuskan nafas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Rasulullah akan mendekati ajalnya, ketika Kanjeng Nabi sudah mendekati sakaratul maut, terakhir yang diwasiatkan Nabi kepada kita dan umatnya adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Aku pesan kepada kalian, kata Nabi, jaga salat kalian, jaga salat kalian, dan jaga keluarga kalian. Ini terakhir pesan Nabi, saudara-saudara. Salat. Barang siapa menjaga salat, maka dia dijaga oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma. Barang siapa yang dia menelantarkan salat, maka dia akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Karena itu banyak ulama, Al-Imam Abu Talib Al-Makki dan kitab Qutul Qulub menyebutkan di antara sebab, walaupun bukan tujuan, di antara sebab orang itu hidup ekonominya baik, orang itu ekonominya baik adalah ta'zimus shalah, mengagungkan urusan sholat. Jadi ini ono wong uripe rekoso, utange akeh, masalahnya ruwet, karo apa bermasalah, ini mesti sholatnya kayak beda ngono. Gitu. Mesti subuh jam 8 niku. Gitu. Iya, kadang-kadang ngasar dibanding ngasar dibanding isak. Gitu. Bar maghrib sholatnya, oh saya kira wis mulai sunai ojo golek. Ora sunah, kok ngasar durung tak kodok. Montok ngasar bar maghrib. Na'udzubillah min. Jangan begitu. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, kata Allah. Loh, wong sholat kok cilokon itu pripun ya Allah? Nek maca ayat aja mandek nang kono. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kata Ibnu Abbas, ayyusalluna wa yukhrijunaha an awqatiha. Dia celaka, kata Allah, orang yang sholat. Kenapa? Kata Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, mereka sholat tapi keluar dari waktunya. Sholat subuh setelah terbit matahari. Wonten kadang wong itu kok rasa ngaku pokoknya apa itu ditunjuk wae. Zuhur gabung karo ngasar, gak uzur, gak opo gabung ngasar. Itu ngasar mungkin bar maghrib sampai diundur terus bar subuh, wis kacau wae to. Gitu. Wong sing kacau salat ini kacau iki. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau jadi orang yang hidupnya teratur, rezekinya gampang, hidupnya enak, sudahlah hubungan sama Allah yang baik. Dan hubungan dengan Allah yang paling baik itu sholatnya dulu. Apalagi di hari kiamat, nanti sholat ini sebagai penentu, saudara-saudara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluhahu sa'iru amalih wa in fasadat fasada lahu sa'iru amalih. Sapa wong mengke salat niku sae dina kiamat dihitung, oh salate jangkep, salate lengkap, salate tepat waktu, napa kok jamaah, oh masyaallah. Mon, amal-amal yang lainnya mungkin jeblok atau merapot merah, terkatrol menjadi baik dengan syafaatnya salat. Tapi sebaliknya, kalau sudah sholatnya jelek, sholatnya kacau, sholatnya ruwet, maka dia akan celaka, amal-amal yang lain ikut terbawa, tidak bermanfaat, tidak bisa membantu dia. Ikhwani, ya, para jamaah yang kalau muliakan, ayo kita pulang dari majelis yang penuh barokah ini. Kita niat, dan kita taubat bersama-sama, tubna ila Allah. Ya Allah, kami taubat kepadamu dan memohon ampun darimu dari meninggalkan sholat,
dan dari meremehkan urusan sholat. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat dengan cara dan waktu yang kau ridhoi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Insyaallah dengan berkahnya majlis-majlis yang kita hadiri ini, berkah wali-wali yang dibaca ratibnya dan maulidnya, mudah-mudahan dengan berkah mereka Allah berikan kita taufik untuk menjadi orang yang ahli salat, menjaga salat. Amin Allahumma amin ya Rabb. Ya Allah, umpamanya orang itu meninggal dalam kondisi sholat, itu sudah bejo-bejonya orang. Banyak orang meninggal dalam kondisi sholat, Pak. Kondisi sujud, sholat, meninggal. Ya, Al-Habib Muhammad Cirebon, Muhammad bin Yahya, Habib Mo, ya, Muhammad bin Syekh bin Yahya Cirebon, itu meninggalnya dalam kondisi habis sholat atau sedang sholat. Gitu. Banyak ulama. Al-Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Syekh Solo, itu beliau meninggal dunia dalam kondisi sholat Jumat ngimami, dalam kondisi sujud terakhir lagi. Ini kalau nggak pilihan nggak bisa. Pesen angel nih. Ono sudah pengen mati pas sholat, mati nih malam di hotel. Alhamdulillah ini. Ya, jadi orang yang meninggal dalam kondisi sholat ini adalah orang-orang yang ahli sholat, hebat dalam menjaga sholat, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, nah ini pertama. Jadi kata para ulama 5 yang kalau dipercepat lebih baik. Pertama adalah sholat, maka kita usahakan, Pak. Jangan nunggu kita sakit, jangan nunggu kita sibuk. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada sehat, kita sholat dan sholat. Dan di sini kaulo matur nih, ini penting. Banyak orang itu kadang-kadang mendapatkan dorongan hidayah, dorongan taubat di umur sudah 40 tahun, 50 tahun. Banyak. Dorongan untuk hijrah, dorongan untuk dekat sama Allah itu umur sudah 40, 50. Kadang-kadang sampai sewidak dan bertobat. Kalau dihitung-hitung dia sebelum zaman dia taubat, mungkin 20 tahun sebelumnya dia nggak sholat. Itu berarti dia punya utang sama Allah. Punya utang. Menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau Tathbitul Fuad, bahwa orang yang merasa di masa mudanya sebelum dia masa taubatnya itu merasa dia punya utang sholat yang wajib, maka hendaknya dia jangan memperbanyak sunnah, tapi memperbanyak mengqadha sholat wajib. Ini penting sekali dari Imam Abdullah Al-Haddad. Oh ya Allah, kalau niku ingin mulai ibadah itu umur 50. Wah, saat durungnya 50 kalau niku sholatnya kacau, ya Allah. Nanti itu kata bolong. Kalau sudah merasa begitu, maka setelah kita dapat dorongan taubat, perbanyak kalau malam qadha sholat. Usul maghrib qadhaan 3 rakaat, usul isya qadhaan 4 rakaat, usul subuh rakaatain qadhaan, usul zuhur qadhaan, usul asar qadhaan. Perbanyak qadha. Kenapa? Karena mengqadha sholat wajib hukumnya wajib, sementara sholat sunnah hukumnya sunnah. Dan Allah itu tidak menerima yang sunnah sebelum wajib dipenuhi oleh seorang hamba. Ini penting faedah dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Ya, jangan sampai nanti kita beramal sunnah, nggak dapat pahala, capek nganggur, kata kita beramal tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini penting kalau matur. Dan ini nasihat yang sangat agung yang zaman sekarang banyak orang mengalami itu. Maka kalau kita ini punya utang sholat, maka kita segerakan mengqadha. Umur masih sehat, ya, umur 50 masih bisa sholat berdiri dengan baik, ya, maka kita banyak kalau malam kita qadha sholat.
ketika qada sholat bisa berdoa juga. Bisa kita doa dalam sujud, walaupun sholatnya sholat qada, kita berdoa yang panjang yang lama ketika sujud, Allah menjawab doa-doa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua, yang penting disegerakan adalah membayar utang. Bayar utang. Membayar utang itu, kalau kita punya utang jatuh temonya akhir bulan Maret, kita jatuh temo bayar utang. Ya, akhir bulan Maret tanggal 31 hari Kamis. Jadi malam Senin, kok sudah ada duit, kita mempercepat bayar utang lebih baik. Afdal wa aula. Dan orang itu kalau dia sudah berniat ingin bayar utang tenanan dan dia itu ikhtiar, dia minta sama Allah rezeki, maka dimudahkan oleh Allah rezekinya. Amin. Tapi kalau dia itu mengundur-mundur pada dia mampu, maka dia itu adalah kezaliman dan menyebabkan kefakiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulmun. Matlul ghani dzulmun. Orang yang bisa bayar utang tapi diundur-undur adalah kezaliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan sampai kita itu biasa utang piutang sama orang kita nggak selesaikan. Nanti jadi masalah di hari kiamat. Apalagi kalau kita sudah pura-pura lupa, ini sudah jadi masalah nanti. Harus kita jelaskan. Kalau orangnya itu meminta dibayar, kita bayarkan. Kalau dia bisa memaafkan, atau terus terang, bah, uang itu nanti utang kalau jenengan tapi jadi sakit bayar 5 hari ini pripun. Kalau dia betul-betul tahu kondisi kita itu nggak mampu, dia memaafkan, maka itu bagus. Dan sangat dianjurkan kalau kita itu mutangi orang dan orang yang kita utang dia bisa bayar, kita maafkan. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ada orang yang utang belum bisa bayar, kasih tenggang waktu lagi. Kalau lebih bagus wa anta saddaqu khairul lakum. Lebih bagus lagi bukan hanya mengundur tenggang waktu lagi, tapi malah mengikhlaskan mohon baru saja dibayarkan jadi dengan sedekah. Niki paling bagus lagi. Saudara, tapi bagi orang yang utang jangan menteri. Iki katanya wong ini ngendah, muga-muga nganggur insyaallah. Wis kata sabar mau ngapura. Nah, mengandalkan orang lain tanpa usaha ini adalah sifat yang tidak baik. Jadi kalau kita sudah jatuh tempo hukumnya wajib. Tapi kalau kita percepat hukumnya sunnah. Ya, karena ini termasuk 5 hal yang penting untuk dipercepat. Ayo ikhwan, sebelum itu orang utang itu nyuwun sewu. Kalau untuk urusan pokok boleh. Ada orang sakit parah, untuk berobat nggak ada fulus dia utang, maklum. Ada orang mungkin kondisi kepepet betul, ya butuh. Allah tahu butuhnya dia utang, maklum. Tapi yang sekarang terjadi banyak orang itu hutang untuk senang-senang. Ini aneh bin ajaib. Kamu senang-senang utang. Sudah punya motor layak pakai, baik, bagus, lumayan lah, cukup. Hanya kalah gengsi sama tonggo, kepingin naik di tubuh motor hanya utang. Itu termasuk nggak baik. Ya. Hanya gara-gara gengsi sama teman atau saudara, orang sekarang banyak berlomba-lomba untuk hutang. Ini dalam agama dikatakan oleh Nabi, ad-dain syainuddin. Ad-dain syainuddin. Orang hutang itu ada termasuk celah dalam agama. Ya. Kanjeng Nabi SAW sampai beliau kalau mau mensolati jenazah, kalau dia masih punya utang, beliau tidak mau mensolati jenazah itu sebelum ada orang yang menjamin utangnya dia. Kalau sudah yang menjamin, baru Nabi mensolati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kecuali kalau ada orang utang untuk kemaslahatan umum. Ada orang utang untuk bangun majelis taklim. Nah, itu udzur. Ya, bukan untuk pribadi. Ya, ada orang bangun masjid, dia utang. Ya,
nek bangun masjid sing dadi bendahara kudu wong sugih. Aja segane duit. Engko duwite ditilok kabeh lho. Nek bangun masjid golek bendahara sing duwite akeh. Nek gelem nempohi, nek ana kurang-kurang nek kon tombok. Gitu. Jadi kalau kita ini membangun sesuatu maslahat umum, kita utang boleh. Bahkan kita boleh menerima zakat. Termasuk orang yang boleh menerima zakat adalah orang yang dia hutang untuk kemaslahatan umum. Dan itu yang sangat banyak dilakukan oleh sebagian ulama. Makanya kalau ulama ini duwe proyek, duwe apa, jangan kita diem, kita ambil. Walaupun mungkin semen 1 truk, tak satu truk, ya, pokoknya ambil, ya, kita ambil 1 semen, 1 truk pasir, 1 apa yang kita bisa. Hatta kalau nggak fulus tenaga, ya Habib anda punya tenaga, anda siap ikut bantu, Roan, siap. Jangan sampai ya kita punya guru, kita punya habib, kita punya kiai, punya hajat bangun dan kita kurang ikut andil. Ini sesuatu kekurangan dalam kita membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka itu berniat segalanya untuk maslahat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita jangan niru-niru juga. Wah habib kayu, kiai kayu utangnya, kamu tak niru. Niru niku aja mau didelok njaba niate beda. Kiai utang untuk bangun pesantren, masyarakat umum lah kita utang untuk seneng-seneng syahwat kok. Beda. Makanya zaman dulu di Hadramut ada ulama besar, waliullah yang sangat terkenal, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu beliau mengatakan, kalian meniru saya boleh dalam segala hal kecuali 3. Kecuali 3 jangan niru saya. 1, saya dekat dengan pejabat, maka kalian jangan niru saya dalam hal ini. Kenapa? Karena saya itu tidak seperti kalian. Ya, beliau itu ibarat air sudah 2 kolah lebih. Mau kelepon najis gak pati orang najis. Karena 2 kolah. Al-ma'idha balagha qullatain lam yanjus hatta yataghayyar. Air kalau sudah 2 kolah lebih, apalagi sampai 10 kolah, 100 kolah, kelepon apa wae gak bakal najis gitu. Orang-orang arifin billah yang mereka dekat sama pejabat itu punya niat untuk mendakwai pejabat, mendakwai raja. Mereka itu punya niat dan mereka gak akan tergoyahkan. Nah mereka orang yang sudah istiqomah, teruji. Jangan kita asal niru, kiai cerdak karo rojo, aku yang melu. Kita gak bisa, kita masih zaman dibeli kita. Ya, dibeli. Kan ada kiai pelok karo kiai cangkok. Kiai pelok karo kiai cangkok. Nah kiai pelok itu biasanya kuat-kuat. Ya, nah kiai cangkok itu biasa cangkokan. Ya, nah kiai cangkok itu ndelok kiai pelok, lho kok ngono aku niru. Nah dia ternyata kiai cangkok ini gak kuat. Maka banyak orang saya itu merubah hukum. Gimana hukumnya Pak Kiai? Haram. Disewer Allah isinya 50 juta. Takon, pripun nak Kiai? Makro. Mungkin dikemane 100 juta. Pripun? Insyaallah halal. Digoleki hukum pokoknya bicara. Ini yang bahaya. Maka kalau kita melihat ulama-ulama yang kelas top mereka itu dekat sama pejabat, jangan gitu, mereka sudah di kelasnya begitu. Alhamdulillah itu salah banget. Jangan niru saya masalah ini. 2, masalah saya banyak menikah. Ya, wong awam suka gitu. Oh kiai kono bojone aku niru. Wah, durung kelas. Oh saya ngurusi siji lho ruwet botak. Sampai rambutnya rontok kabeh. Ya kan? Nah orang kiai bojone 3 4 wis maklum mau kiai. Kiai, kiai sing lemu-lemu wah cocok gitu. Nah kiai sing guru-guru kena ngene nglayang. Terus
mengatakan saya banyak menikah, saya punya alasan, punya niat yang baik dan mampu berbuat adil. Sampai jangan niru yang lain ibadahnya. Apalagi orang sekarang sampai kok wayo sunah Nabi, gaya nih. Lo sunah Nabi sekalian gak dilakoni kok wayo terus alasannya sunah Nabi. Qiyamul lail ora tahu, ya toh ngapal Quran ora iso. Ngono ki malah nikah maneh sunah Nabi katanya. Nah, ini salah kata. Ya. Mulanya kalau dulu gajah fatwa kan ibu-ibu itu kan bojone kok ono tondo-tondo arep nikah maneh, ora usah susah-susah. Sampai tulis Bu, niki termasuk mujarab saking kula fatwa kula. Dilarang menikah lagi bagi kaum muslimin muslimat. Ya toh, enggak usah wayo itu khusus para kiai. Sebenarnya kiai rasa wayo. Kiai sono syaratnya sing wayo sing hafal Quran kalau patane hadis ngono ae. Nek ono ibu-ibu bojone arep nikah maneh gampang Bu. Peraturan rumah tangga. Kalau engkau sudah hafal Quran dan 4.000 hadis, monggo Mas dengan nikah boleh. Insyaallah tekan mati ra bakal nikah. Sopo sing ape ngapal 4.000 hadis. Ora sakit ya Pak. Wis rasa padu, peraturannya ditulis semua. Ya. Niki Al-Habib Abdullah bin Salam begitu. Dan yang terakhir kata beliau, jangan meniru saya, urusan saya punya utang banyak. Al-Habib Abdullah bin Salam itu banyak utang Pak. Tapi utangnya untuk pribadi, untuk makan enggak. Beliau mendamaikan gobila dengan gobila yang perang. Itu beliau butuh dana untuk mendamaikan perang. Gitu? Mendamaikan perang itu mahal loh Pak. Nanti perang Ukraina kalau Rusia itu menang gitu. Kita penonton ya. Biasanya nonton bala-bala, tapi nonton perang-perangan gitu. Perang tenanan gitu. Subhanallah. Ya. Itu yang namanya mendamaikan perang butuh biaya besar. Al-Habib Abdullah bin Salam di gobila-gobila itu bagaimana ngerangkul sana, ngerangkul sini itu pakai duit. Sampai mereka mau akur, nggak perang. Maka beliau banyak utang. Sampai waktu beliau meninggal dunia punya utang uang sekarang kira-kira 10 miliar. Sampai keluarganya bingung. Bala waliullah yang agung punya utang sebanyak ini. Tapi akhirnya ditemukan satu wasiat. Kalau aku meninggal dunia, kata wasiat tersebut, aku minta yang memandikan jenazahku adalah raja. Maka betul, waktu beliau meninggal dunia dikabarkan kepada sang raja, wahai raja, ini Habib Abdullah Idrus meninggal dunia dengan kan akrab dengan jenengan. Maka datang untuk raja karena akrab dengan sang Habib. Ketika datang dia tahu ini ada wasiat bahwa kalau beliau meninggal yang memandikan jenazah jenengan. Beliau agak heran, ya, berpikir, loh, saya ini raja, bukan ahli fikih. Kok diwasiati memandikan jenazahnya waliullah? Ini bukan bahasa biasa, ini bahasa isyarat. Memandikan jenazah itu ada ahlinya, ulama-ulama ahli fikih. Nggak boleh sembarangan mandi jenazah. Mandikan jenazah ada caranya, ada tata cara, ada syarat rukunnya. Kok saya diwasiati ini bukan bahasa zahir, bahasa batin, bahasa sanepok. Yang mandikan jenazah para ulama ini ada bahasa yang disyaratkan. Saya mau tanya, ini Habib punya utang nggak? Oh banyak utangnya. Wah, ya kui maksudnya kon ngedusi aku kon bayar utangnya. Nah berapa utangnya? Sekian 10 miliar. Saya tutup semua. Subhanallah. Sebelum dimakamkan jenazahnya sudah dibayar oleh sang raja. Utangnya 5 Al-Habib Abdullah alaihi salam. Begitulah orang-orang yang punya sidik kepada Allah dan di dalam membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga yang perlu dipercepat kalau kita punya anak perempuan sudah wayahnya menikah, ada orang lamar, baik agamanya, baik akhlaknya, segerakan Pak, saya ulangi lagi, segerakan.
Nah ini hidup kata wong tua kakian syarat sih gak jelas. Gitu, wong kerjaannya diri mesti loh Pak Yai motor di pesta tahun 80 itu beribun. Kakian syarat. Kanjeng Nabi hanya mensyaratkan dua. Ila ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang laki-laki dia baik agamanya, apa itu? Ahli sholat. Wong agamane apik, sholatnya apik, wis agamane baik. Sholatnya sregep, takoni nang ngomong, piye cah kuwi? Oh, sholatnya bagus, bocahne kubu. Oh, berarti apik. Dan bagus akhlaknya apa? Jujur, enggak pembohong. Asal dia sholatnya baik, jujur, kata Nabi, datang dia meminang putri mau nikahkan. Sampai dalam hadis yang lain Nabi sampai mengancam, illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir wa fasadun 'arid. Kalau kamu nggak nurut, kalau kalian nggak nurut nasihat saya ini, maka akan terjadi fitnah kerusakan dan akan terjadi suatu kerusakan di rumah tangga yang besar. Berapa banyak putri sudah waktu nikah dipinang oleh laki-laki yang baik-baik, orang tuanya banyak syarat, akhirnya ditolak, akhirnya sang putri frustasi, sang putri kabur, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai akhirnya dia cari jalan pintas, ada yang sampai akhirnya lari dengan calon suaminya, nikah di luar orang tuanya. Ini semua akibat kita nggak nurut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka penting ya kita kalau punya anak putri dididik yang baik Bapak Ibu. Kalau punya anak perempuan itu adalah tiket surga. Nabi SAW berkata, barang siapa diberi oleh Allah anak-anak perempuan dan dijaga dengan baik, dinikahkan dengan orang-orang yang sekufu, maka perempuan-perempuan itu menjadi penghalang dari api neraka, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ampun kata mau jahiliyah di anak wedok merengut wajahnya mencucu. Yaitu irung batuk ngelumpuk. Istilah Abi Umar gitu. Jadi uang itu nek duwe anak itu boten kepala suku bapak seneng. Sampai dikatakan oleh Imam Abdul Haddad juga, di akhir zaman anak perempuan lebih maslahat daripada laki-laki. Lebih maslahat. Ya laki-laki kalau memang dia jadi orang soleh, orang baik, oh masya Allah, dia akan membawa harum nama keluarga, meneruskan cita-cita abahnya, orang keluarga yang ibunya, akan menopang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi saking sulitnya mendidik anak laki-laki di zaman sekarang. Untuk anak itu lebih maslahat. Anak itu nakal itu paling nangis mama. Cewek itu nakal loh. Merengut kamar. Tapi bocah lanang salah jijik Pak. Nak wis nakal. Gua bendul bapak iso. Wah, patah ini gue lah. Anak itu dan juga naudzubillah ini. Maka kalau punya anak perempuan jangan sangat merengut. Ono kan itu nunggu. Dia anak itu wajahnya merengut, itu. Sesudah anaknya wedok nah. Ya toh, yang terlalu papa wedok nah. Itu adalah adat jahiliyah. Kalau kita dikasih sama anak laki perempuan barokah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal anak dididik yang baik. Walaysa dzakaru kal untha. Kadang-kadang perempuan yang diberikan oleh Allah melebihi laki-laki yang kita idam-idamkan. Itu keluarga Imran dan Hannah kepengen punya anak laki-laki. Kami nazar ya Allah kalau kamu punya anak laki-laki dan kami wakafkan untuk mengurus Masjidil Aqsa. Itu nazarnya Imran. Wa ilqalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kami nazar ya kalau punya anak laki-laki, anak kami akan kami wakafkan untuk agama. Bahasa sekarang. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah kula pun nazar nek lanang iku berarti kula wakafke kanggo agama. Lah kok metune wedok? Allah menjawab, "Hai Imran, hai Hannah, perempuan yang kuberikan ini melebihi laki-laki yang kamu hayalkan." Kenapa? Karena perempuan ini cikal bakal ibu Nabi
Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah Maryam. Ya, wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pon kan iki kula pesen nggih, ngene gadah wedok nek ana wong sing apik-apik, akhlake salate apik, jujur, nglamar ndang ditampa. Rasa mikir kerjaan maupun kita dulu nikah nggak punya duit, sekarang dikasih duit sama Allah. Kita dulu nikah uang pas-pasan, kita diberi Allah berlebih sekarang. Masa kita akan menjadikan anak kita korban dari kesalahan pikir kita? Maka penting ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Cah nom semangat kok cocok lah ya. Aku sih sudah lama bisa ini. Ya kan? Nomor sekawan, sing kedah dipercepat, sae dipercepat, yaitu jenazah. Ya, jenazah jangan kita lambat-lambatkan. Semakin cepat semakin baik. Ya, kalau nggak ada uzur, nggak perlu nginep, lebih cepat lebih bagus. Ya, maka banyak ulama mengatakan mengkubur jenazah malam kalau nggak ada uzur boleh. Ya, ada orang pemaham kalau mau mengubur jenazah malam itu haram, nggak haram. Tidak ada orang ulama mengharamkan mengubur jenazah malam. Boleh selama tidak ada penghalang. Kalau hujan deras atau merepotkan orang untuk memakamkan karena kondisinya lagi nggak lampunya mati, ya kita undur. Tapi kalau nggak ada hal yang menghalangi memakamkan jenazah malam, hukumnya boleh. Kenapa? Karena orang kalau beramal baik dia cepat kepingin dan menikmati balasan Allah di alam kubur. Kalau dia nggak amal baik, ya, sesuatu yang nggak baik, kenapa lama-lama kita simpan di rumah kita? Ya, bintang gantian. Ya, jadi sebaik-baik jenazah yang dipercepat. Kata Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, asri'u bil janazah. Nek ngurus jenazah dipercepatkan. Asri, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Sampai ulama-ulama ahli fikih kalau kita sholat jenazah itu nggak disunahkan baca doa iftitah. Kadang-kadang imam ini ngaji pakai dapat paham Allahu Akbar. Jenazah ini wajah wajah batra samawati hanifan muslimah wa ma'ana minal muslimin inna sholati wa nusuki wa mahwaya. Salah gitu. Berarti sunahnya. Wong ini nek sholat jenazah enggak sunnah baca iftitah. Itu ta'awud saja sudah cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul Fatihah langsung. Enggak sunnah kita. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan jenazah dipercepat. Asri'u bil janazah. Percepat jenazah. Dan ada satu hal penting juga ini, yaitu supaya majelis tambah barokah, ilmu penting. Banyak pak jenazah perempuan di kampung-kampung, di gang-gang itu kadang-kadang itu yang memandikan laki-laki. Ini nggak boleh, haram. Ya, tidak boleh jenazah perempuan dimandikan laki-laki yang tidak muhrimnya. Hanya karena dia mutin atau petugas apa, nggak boleh. Kalau ada jenazah perempuan, dia yang mandikan adalah kaum perempuan, ya, bukan laki-laki yang bukan muhrim. Dan ini adalah kemungkaran. Kita banyak tahu tapi diam. Diingatkan. Langsung sakit ngedusin itu Pak Mudin atau Pak Yai. Mudin ini kan pulang bojone. Ya, bojone mungkin ngedusi wong itu sing sedo. Jangan sampai perempuan ibu kita ya Allah meninggal dunia yang mandikan laki-laki lain ya apa-apa. Itu kalau bisa suara nangis sampai dikaploknya. Iya. Yuhtaramul ibnu Adam mayyitan kahtirami hayya. Anak Adam itu dimuliakan ketika wafatnya seperti ketika hidupnya. Sampai yang untuk ibu dijauh-jauh orang lanang seorang apa-apa, sampai mesti ngamuk. Ibu sampai mesti ngamuk. Bagaimana ibu kita wafat yang memandikan malah orang lain? Nah, maka penting kita sebagai anak belajar cara mandikan mayit. Ya, anak-anaknya ada berapa orang supaya nanti kalau kita itu meninggal, anak-anak kita bisa mandikan mayit kita. Itu amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya, terakhir kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Yuk kita semangat menyambut bulan Ramadan dengan senang, dengan gembira. Orang yang menggembirakan hatinya dengan datangnya Ramadan berarti dia telah mengagungkan Ramadan.
dan orang yang mengagungkan Ramadan akan diselamatkan dari siksa api neraka dalam riwayat yang diriwayatkan para ulama. Ya, maka Ramadan ini datang kita sambut dengan senang, alhamdulillah. Dan tidak agak senang report. Ini kemarin setahun, 2 tahun, 3 tahun, ono penyakit konora itu. Konora apa corona? Konrono. Pokoknya niku awake dhewe niki dipilih oleh termasuk orang yang selamat. Waktu kemarin pandemi berapa orang meninggal, ada bapak, ada ibu, ada saudara, teman dekat ada depan rumah digawa karo corona. Sekian gerbong orang meninggal, kita masih dikasih kesempatan ya Allah dan ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Maka syukuri umur yang sampai detik ini, ya, dan kita harapkan kita semua panjang umur sampai ketemu Ramadan tahun ini dan tahun depan-depannya terus insya Allah dalam kondisi baik, selamat, semangat ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, maka kita niatkan di Ramadan tahun ini ibadah kita meningkat, tidak seperti Ramadan yang lalu. Harus ada penambahan. Ya, Quran kita, sedekah kita, tarawih kita. Ini kan tarawih itu senang cepat sama suwi. Kalau takut terus tarawih. Senang cepat sama suwi. Aku nak keluar terus senang cepat gua. Itu cepat itu enak, gitu. Cepat itu enak, gitu. Tapi cepat bukan kecepatan. Ya, nah sudah cepat kecepatan itu elek itu. Sujudnya nggak tumaknina, ruku nggak tumaknina, ini semua salah. Ya, maka sholat tarawih boleh cepat tapi jangan kecepatan sampai tumakninanya nggak dijaga. Ya, kesumain ya ojo. Mungkin asing kepon itu sing kepengen cepet-cepet bucangan itu mungkin malah betul-betul masjid. Gitu. Imam harus tahu kondisi makmum. Insya Allah ya tahun ini Ramadan harus lebih daripada Ramadan yang lalu supaya Allah berkahi umur kita dan Allah jadikan insya Allah Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita, bagi para habaib, para ulama, kaum muslimin di seluruh dunia insya Allah. Allahumma ahilla alaina syahr Ramadan bil khair wal yumni wal barakah wal nasri wal aman. Ya Allah, datangkan bulan Ramadan kepada kami ya Allah, kepada kaum muslimin secara umum, kepada kerabat-kerabat kami dengan keamanan, dengan keberkahan dalam rezeki, dalam umur, dalam keluarga ya Allah. Di antara kami yang punya masalah di dalam keluarganya, semoga Allah selesaikan dengan baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang salihin salihat, anak-anak yang kau berkahi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang luas, yang tidak membawa siksa dunia maupun akhirat. Dan karuniakan kepada kami kesehatan yang disertai dengan ketakwaan, umur yang panjang yang disertai dengan amal saleh, dan rezeki yang mudah yang tidak membawa siksa dunia maupun akhirat. Berikan keberkahan kepada Habib Abu Bakar dan para habaib semuanya, para kiai semua, untuk memberikan umur panjang, berkah, membimbing umat, membimbing masyarakat kepada ridhamu, kepada jalan Nabi Muhammad SAW. Mudahkan hajat mereka ya Rabbi Allah. Waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina ya Allah. Hajat dunia kullaha bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah inda liqa'ik ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin an-Nabi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.